Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waldi Ishak Siregar, SEMM selaku coach. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyana, AMDKEP selaku mentor, dan Bapak penguji. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Herlina Istiqamah, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 12 Kelompok 1 dengan nomor NDH 04 dari instansi pemerintah Kota Sabang. Saat ini saya bertugas di RSUD Kota Sabang sebagai perawat terampil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Diare di Ruang Rawat Anak RSUD Kota Sabang. Rumah Sakit Umum Kota Sabang terletak di Jalan Teguh Umar, Kelurahan Kota Atas, dibangun pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1923. Pada mulanya, rumah sakit peninggalan Belanda ini bernama Links de Klinik de Sabang Maatschappij. Menurut sejarah, rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan yang memiliki berbagai fasilitas yang lengkap dan canggih pada masa. Adapun visi dan misi rumah sakit, visi terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Misi 1. Memberikan pelayanan dengan berstandar kemanusiaan. 2. Membudayakan sikap profesional dalam bekerja. 3. Memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. 4. Memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat, dan berkeadilan. 5. Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah. 6. Menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Berikut ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Latar belakang terdiri dari definisi ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding. Data angka kejadian diare pada anak yang didapatkan dari rekam medis RSUD Kota Sabang mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 terdapat 39 kasus. Tujuan aktualisasi. Adapun tujuan dari aktualisasi nilai-nilai dasar ASN adalah tujuan umum, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam berakhlak pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi masih kurangnya pengetahuan ibu tentang penyakit diare di ruang anak RSUD Kota Sabang. Tujuan khusus, meningkatkan pengetahuan ibu tentang penyakit diare di ruang anak RSUD Kota Sabang, melakukan health education pada ibu di RSUD Kota Sabang, meningkatkan pelayanan kesehatan di ruang rawat anak Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Manfaat aktualisasi bagi penulis, memahami nilai-nilai dasar ASN dan mampu menerapkannya dalam menjalankan tugas sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan agar lebih memahami tentang penyakit diare.
bagi instansi memberikan inovasi yang kreatif dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Sabang demi mewujudkan visi dan misi dari rumah sakit dan dapat memberikan masukan dan saran kepada petugas kesehatan khususnya perawat dalam menangani pasien anak dengan diare. Bagi pasien, mendapatkan pelayanan yang bermutu dan profesional dalam upaya meningkatkan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan penyakit diare sehingga akan mempercepat proses pemulihan. Untuk penetapan isu, 1. Kurangnya tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit diare di ruang anak RSUD Kota Sabang. 2. Rendahnya pengisian rekam medis pada form keperawatan di ruang rawat anak RSUD Kota Sabang. 3. Lemahnya kedisiplinan pegawai pada saat jam datang dan pulang kerja di RSUD Kota Sabang. Dan ini adalah tabel analisis isu dengan metode USG. Untuk faktor penyebab isu, kita bisa lihat dari diagram fishbone-nya. 1. Manusia. Kurangnya pengetahuan ibu dalam penatalaksanaan penyakit diare. Dari metode terdiri dari promkes kurang direalisasikan, penyuluhan kurang menarik. Dari sarana, keterjangkauan obat diare, minimnya air bersih, TPA tidak dikelola dengan baik. Lingkungan, kebersihan makanan kurang, sanitasi kurang baik, tempat tinggal yang kumuh, maka akan menyebabkan diare pada anak. Dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan: 1. Membuat tubuh kehilangan cairan elektrolit lebih cepat sehingga mengalami resiko tinggi dehidrasi. 2. Komplikasi serius bagi anak-anak yaitu penurunan kesadaran, kejang, kerusakan otak, bahkan kematian. 3. Jika personal higien tidak baik, maka dapat tertular ke keluarga lain dan petugas medis. Gagasan kreatif. Core isu: kurangnya tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit diare di ruang anak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Gagasan kreatif: peningkatan pengetahuan ibu tentang penyakit diare di ruang anak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Rancangan kegiatan aktualisasi terdiri dari 1. Mengadakan rapat dengan mentor dan kepala ruangan terkait pelaksanaan kegiatan. 2. Mempelajari tentang penyakit diare. 3. Membuat media penyuluhan, leaflet dan poster mengenai penyakit diare. 4. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya penyakit diare. 5. Melakukan kunjungan ke pasien anak dengan diagnosa diare di ruang rawat anak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. 6. Mengevaluasi hasil kegiatan. Jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, mengadakan rapat dengan mentor dan kepala ruangan terkait pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada minggu pertama. 2. Mempelajari tentang penyakit diare akan dilakukan pada minggu kedua. 3. Membuat media penyuluhan leaflet dan poster mengenai penyakit diare akan dilakukan pada minggu ketiga. 4. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya penyakit diare akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat. 5. Melakukan kunjungan ke pasien anak dengan diagnosa diare di ruangan rawat anak RSUD Kota Sabang akan dilakukan pada minggu kelima. Mengevaluasi
kegiatan akan dilakukan pada minggu ke-6 dan ke-7. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.